kembali lagi bersama kami di podcast SMK NU Bantaran. Nah, hari ini kita akan membahas beberapa topik mengenai perawatan perawatan mesin ya Pak ya. Nah, di samping saya sudah ada bintang tamu kita, yaitu Pak siapa Pak? Pak Dwi. Pak Dwi. Nah, Pak Dwi ini bisa nih Pak dikenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Adi Pranata, bisa dipanggil Pak Dwi. Dan kebetulan di sini saya itu mengajar di bagian guru otomotif. Wah, keren, guru otomotif di SMK NU Bantaran. Nah, kebetulan nih sekarang kita udah sama guru otomotif dan akan membahas tentang perawatan yang ada di mesin, entah itu sepeda motor atau mobil nih Pak, enaknya Pak. Kayaknya lebih spesifik ke sepeda motor dulu aja ya. Lebih spesifik ke sepeda motor aja. Nah, sebelumnya itu kesibukan Pak Dwi apa nih sehari-hari nih selain ngajar di SMKNU? Selain mengajar di SMKNU, ketika pulang saya sendiri di rumah, kebetulan ada bengkel. Jadi kesibukan saya di rumah sehari-hari, pulang dari ngajar bisa langsung masuk ke bengkel saya sendiri. Wah, keren banget nih. Jadi ini Pak ya, relate ya Pak ya, antara di kehidupan sehari-hari dan di sekolah di bidang otomotif. Nah, terus kenapa sih Pak Dwi itu kok bisa suka dan terjun ke dunia otomotif itu, kenapa? Awalnya itu sih saya sendiri awalnya itu ke otomotif tidak begitu suka awalnya. Tapi ketika saya sudah memasuki itu pernah dunia game dulu, gamenya itu tentang otomotif. Oh gitu. Nah, dari sana terinspirasi otomotif, ingin modifikasi mobil, sepeda motor, dan rasa suka itu sendiri muncul dengan sendiri. Dan akhirnya suka dan ya berjalan seperti itu sudah. Makanya apa-apa itu harus diawali dengan tidak suka dulu. Jadi nanti setelah tidak suka pasti ada timbul penasaran dan akhirnya suka. Nah, seperti pepatah bilang, kalau kata orang Jawa itu biasanya witing trisno jalanan saka kulino. Nah, kayak gitu ya. Lah, terus nih Pak, kan di otomotif kan di di sepeda motor lah ya. Sepeda motor itu kan pasti ada sesuatu yang gimana ya Pak ya. Kalau misal kita memakai sepeda motor nih, nah pasti kan ada hal yang membuat sepeda motor itu enak untuk dikendarai dan nggak enak untuk dikendarai. Nah, untuk agar sepeda motor itu enak dan pengendaranya itu nyaman gitu Pak, itu biasanya itu hal-hal apa sih yang kiranya itu bisa diterapkan atau di sepeda motor itu sendiri, ada perawatan tertentu atau gimana gitu Pak? Untuk awal kita bisa merasakan sendiri dari performa kendaraan itu sendiri, kita bisa merasakan. Terus yang kedua, bagaimana kita menggunakan kendaraan itu bisa kita kendalikan atau tidak. Nyamannya naik kendaraan itu ketika kendaraan itu yang kita kendalikan, bukan kitanya yang dikendalikan oleh kendaraan itu. Bagaimana caranya? Dari beberapa faktor-faktor yang mendukung di part-part kendaraan itu sendiri. Oh gitu Pak ya. Nah, untuk ini Pak, untuk perawatan mesin atau apa gitu yang harus dilakukan itu apa aja tuh? Perawatan untuk mesin sebenarnya itu simple, tapi kalau dilupakan akibatnya fatal. Ya, Contohnya untuk di bagian perawatan atau di servis berkala, kalau kita rasa simple, cuma servis, tapi kalau kita mengabaikan atau melalaikan tentang servis berkala itu sendiri, pertama performa kendaraan itu sendiri akan menurun. Yang kedua,
juga itu pastinya untuk jangka panjang akan ada kerusakan pada komponen-komponen kendaraan. Itu untuk servis berkala. Terus untuk yang kedua, ini yang sering banyak dilupakan, yaitu tentang mengganti oli. Nah, mengganti oli atau bisa dikenal kita awamnya itu ngetap oli. Iya. Nah, itu kebanyakan orang itu baru ngetap atau ganti oli ketika sudah kendaraannya rusak. Jadi ketika sudah rusak, olinya mungkin belum diganti. Nah, ketika sudah diganti olinya, tapi itu sudah terlambat karena kondisinya itu sudah waktunya telat. Komponen-komponen yang lainnya juga bisa jadi rusak. Dan juga tambahan lagi pengecekan atau cek di bagian penggunaan di bagian kendaraan itu sendiri yang digunakan, contohnya di rem. Kita juga harus sering mengecek. Terus di bagian juga, ya intinya di bagian kendaraan yang kita gunakan, pasti kalau ada yang mulai komponen itu rusak, pasti akan terasa ketidaknyamanan di kendaraan itu. Ya, untuk ini Pak, perawatan berkala yang masalah ganti oli itu tadi. Nah, idealnya tuh kira-kira berapa kali sih Pak mengganti oli itu? Mengganti oli idealnya. Nah, idealnya itu ada beberapa tipe sebenarnya. Kita mengikuti tipe pabrikan atau kita mengikuti tipe kondisi. Nah, tapi yang benar itu kita mengikuti tipe pabrikan yang sudah sesuai dengan standar kendaraan itu sendiri. Contohnya bagaimana? Kita mempunyai kendaraan itu, kalau kendaraan baru pastinya kan pengetapan atau penggantian oli awal itu sejauh perjalanan kendaraan itu 500 km kita ganti. Nah, setelah itu, setelah berjalan baru menunggu 2000 km kita ganti. Nah, setelah itu lanjutnya mengganti lagi sesuai 2000 km. Nah, dari 2000 km itu kita ambil asumsinya standarnya, kalau itu kan motor baru. Kalau sudah motor yang sudah lama Pak, sudah dipakai, kita itu belinya bekas, bagaimana caranya? Ya kita beli motor standar oli baru, terus pakai 2000 km. Terus ada biasanya begini 2000 km Pak, tapi saya itu motornya tidak pernah keluar, hampir 1 tahun itu tidak sampai 2000 km. Ya. Nah, di sini banyak kesalahan karena di buku panduan itu sendiri kayak oli itu sebenarnya ada titik kadaluarsa ketika oli itu sudah dipakai atau sudah terkena panas. Nah, jadi ketika sudah ada dua pilihan, mana yang dicapai dulu? Biasanya itu ada yang 2 bulan, ada yang pakai 2000 km. Jadi pilih yang mana? 2 bulan itu sampai dulu, apa 2000 km dulu yang sampai? Jadi kita kalau contohnya kendaraan saya jarang keluar, cuma sering ke pasar, cuma beberapa. Intinya dalam 2 bulan itu kilometernya hanya 1500. Apakah saya tidak perlu mengganti? Tapi kalau sesuai prosedur, setelah melewati 2 bulan kita harus mengganti. Nah, ada lagi juga itu tentang kilometer. Kita kendaraannya itu sampai masih 1 minggu, tapi kilometernya sudah 2000. Ya kita dalam 1 minggu harus tetap ganti. Oh gitu ya Pak. Jadi prosedurnya harus mengikuti mana dulu yang sampai 2000 km atau 2 bulan. Wah nih guys, ini pengetahuan baru nih. Nah buat saya sendiri aja itu baru tahu loh kalau ternyata emang harus mengganti oli dan rajin ya Pak ya, mengganti oli seperti itu. Wah ini penting banget nih guys. Nah ini Pak Dwi, kan tadi sudah disebutkan kalau perawatan itu kan bukan hanya di oli gitu ya, masih banyak lagi. Nah sekarang kalau untuk bahan bakar, nah bahan bakar itu juga mempengaruhi nggak sih Pak kayak gitu Pak?
bahan bakar sendiri itu sebenarnya mempengaruhi. Nah, untuk kalau misal emang mempengaruhi gitu ya Pak ya, kira-kira menurut Pak Dwi bahan bakar apa tuh yang cocok dan bagus gitu loh Pak untuk sepeda motor? Bahan bakar kalau saat ini sebenarnya tipe-tipe bahan bakar di Indonesia ini sendiri itu banyak produsen-produsen yang menyediakan bahan bakar. Nah, kita tapi yang lebih umum kita punya Indonesia sendiri, punya Pertamina, itu ada beberapa pilihan bahan bakar, itu ada Pertalite, ada Pertamax, dan ada Pertamax Turbo. Nah, untuk saat ini, kondisi kendaraan-kendaraan yang sudah beredar pada tahun-tahun ini, saya lebih cenderung ke Pertamax. Kenapa gitu Pak? Kalau Pertamax sendiri itu menurut pribadi saya, dan itu untuk nilai oktannya sudah sesuai dengan rekomendasi kendaraan-kendaraan yang baru-baru sekarang, dan juga Pertamax itu lebih ramah lingkungan. Kan ada lagi yang lebih tinggi, Pertamax Turbo. Kenapa tidak ambil yang lebih tinggi? Nah, kita ambil dengan lebih tinggi, akhirnya kalau kita ambil Pertamax Turbo boleh-boleh saja. Tapi dengan kondisi kendaraan yang kita pakai, kita kan juga harus menentukan juga kendaraan keseharian kita. Kalau Pertamax Turbo lebih ke kendaraan-kendaraan yang menengah ke atas kendaraannya. Jadi kalau kendaraan sekarang cukup Pertamax, kalau kendaraannya sekarang yang biasa-biasa dikasih Pertamax Turbo, itu akhirnya bukannya tidak baik, tetap baik, tapi dengan nominal harga yang lebih tinggi. Jadi untuk yang lebih baiknya harga yang sudah bersahabat, untuk performa kendaraan juga lebih enak, difokus ke Pertamax saja. Oh gitu ya Pak ya. Apalagi kan sekarang setahu saya ya Pak ya, kan harga itu juga menentukan ya Pak ya, juga menentukan. Tapi kan kebanyakan itu orang-orang ini masih lebih ke ini ya, ke Pertalite ya. Nah. Karena memang harga kalau mungkin itu beliau itu di luar sana orang-orang itu lebih membandingkan harga, yang Pertalite lebih murah ya Pak ya daripada itu. Tapi kalau untuk kinerja Pertalite sendiri itu gimana Pak? Untuk Pertalite sendiri, kalau kinerja itu tidak jauh beda untuk performa, tapi tetap di atas Pertamax di atasnya daripada Pertalite, gridnya di atas. Juga untuk ramah lingkungan lebih ke Pertamax karena gas emisi lebih sedikit. Jadi untuk jadi gas buang lebih ramah lingkungan intinya untuk yang bagian Pertamax. Makanya kebanyakan di kendaraan-kendaraan itu pastinya banyak yang bertulisan gunakan RON 92, gunakan bahan bakar tanpa timbal. Itu sebenarnya kode untuk menggunakan Pertamax. Terus ini juga ada dengar isu untuk di bagian Pertalite sebentar lagi akan dihapus. Nah, kenapa gitu Pak? Akan dihapus karena sudah di bagian standar Euro, kita mengikuti zaman. Jadi untuk ditingkatkan Pertalite akan dihapus, infonya akan ditingkatkan yang di atasnya lagi, atas Pertalite, tapi masih di bawahnya Pertamax. Oh gitu ya. Mungkin harga ya juga beda. Saya kan harga mempengaruhi kualitas juga kan Iya. Pak ya, bahwa kualitas lah ininya. Nah itu tadi itu seputar cara-cara merawat mesin-mesin yang ada di sepeda motor ya, terutama ini di penggunaan oli dan bahan bakar. Nah untuk Pak Dwi, menurut Pak Dwi sendiri nih, kan sekarang kan di dunia ini, bukan di dunia sih, ya di sekitar kita lah, para cewek-cewek itu kan udah banyak yang bisa motor dan memakai motor gitu ya Pak ya. Dan cewek itu pastinya kan cuma bisa make gitu ya Pak ya, nggak bisa merawatnya. Nah tips lah Pak untuk cewek-cewek nih biar nggak cuma make aja,
biar juga bisa merawat gitu loh, itu gimana nih Pak? Kalau tips sebenarnya ini begini, ada dari kemauannya si pengguna juga sih sebenarnya. Nah, kalau tips sebenarnya itu kita penggunaan, kalau tips yang mudahnya tuh cewek itu pakai sistem catatan. Catatan contohnya kita menggunakan di servis di bagian dealer resmi itu pasti ada catatan. Kita datang tanggal sekian, nanti kembalinya lagi tanggal sekian untuk mengganti oli itu kilometer sekian, tanggal sekian, sudah ada datanya semua. Itu yang kita ketika mengikuti di bagian dealer resmi sudah ada catatannya. Bagaimana Pak kalau kita tidak di dealer resmi atau di bengkel-bengkel rumahan atau bengkel-bengkel di pinggir-pinggir jalan? Tipsnya bagaimana? Sebenarnya tipsnya juga sama. Kita lebih fokus kembali ke mengetahui cara rutin mengganti oli tadi. Yang seperti dijelaskan yang di atas, caranya bagaimana menggunakan kilometer atau menggunakan jangka waktu, mana dulu yang akan dicapai. Tapi kalau memang kondisinya bagian perempuan itu banyak yang acuh tentang perawatan kendaraan, ya minimal kita harus ada yang mengawasi. Minimal kita ada saudara laki-laki atau teman laki-laki untuk mengingatkan waktunya untuk ganti, waktunya untuk perawatan. Jadi kalau kita lepas pasrah untuk wanita itu sendiri tapi dia tidak ada kemauan untuk merawat kan juga susah. Betul sekali. Nah, buat kalian para cewek-cewek nih, sekarang kan udah tahu nih gimana caranya merawat dan mengganti oli yang ideal itu seperti apa. Mulai sekarang jangan cuma pakai aja ya. Jadi mulai membiasakan untuk lebih memperhatikan lagi motor yang kita punya seperti itu. Nah, untuk tadi kan untuk perawatan motor, ya. Untuk tips perawatan motor untuk cewek-cewek. Nah, sekarang kalau misal untuk semuanya nih Pak, apa aja yang perlu diperhatikan sebelum melakukan perjalanan menggunakan sepeda motor? Untuk perjalanan sepeda motor, perjalanan itu tidak tergantung jauh atau tidak ya, berarti itu tergantung kita menggunakan kendaraan itu sendiri. Nah, itu lebih pertama kita itu harus menyiapkan kondisi kita dulu. Kondisi kita itu membawa kendaraan itu sanggup apa tidak, yang pasti yang awal. Terus kalau kita kendaraan rasa tubuh kita sudah sanggup bawa kendaraan, berarti minimal kita bisa mengendalikan kendaraan. Yang kedua, kita mengecek kondisi kendaraan. Mengecek kondisi kendaraan itu berupa dari kondisi rem, terus kondisinya bagian lampu-lampu, termasuk dari lampu utama, lampu sein. Kita harus cek lampu rem sebelum berjalan. Kita cek kondisinya berjalan dengan normal atau tidak. Kenapa? Semua yang ada di kendaraan itu ketika sudah tidak berfungsi itu juga berakibat fatal. Contohnya, masa cuma lampu mati bisa berakibat fatal? Kalau kita berkendara malam tanpa menggunakan penerangan kan berbahaya juga. Betul sekali. Terus contohnya lampu rem kalau tidak berfungsi ketika kita berjalan, ketika kita mengurangi kecepatan dengan mengerem, kalau tidak ada lampu rem, yang belakang tidak tahu kode kita itu mau berhenti atau tidak, akhirnya malah terobos. Dikiranya kita tidak berhenti karena padahal kita mengerem tapi lampu remnya kita itu tidak menyala, kan jadi bahaya juga. Nah, ketika sudah ditinggalkan lightingnya atau lampu seinnya tidak dimatikan, yang bagian pengendara belakang kan bingung, ini masih tetap mau belok atau tidak, sedangkan lampu seinnya tetap menyala, dibiarkan tetap hidup. Sedangkan yang belakang juga bingung, ini mau belok apa enggak sih? Atau lagi ada yang sudah seinnya itu menyala masih ke kanan,
tapi si beliau belok kiri. Yap. Kan jadi ada salah paham, kode salah paham di sana. Ya, itu ya Pak ya. Mungkin ada lagi Pak? Sementara itu pengereman juga dicek, terus yang pasti kondisi kendaraan itu sendiri. Kondisi kendaraan itu sendiri kita sudah cek. Kalau memang kendaraan itu memang atau lama tidak diservis atau mau perjalanan jauh oli itu tidak pernah dicek, ya lebih baik kita kondisikan kendaraan itu biar fit dulu, biar kendaraan. Kenapa? Takutnya ya macet di jalan atau apa. Ya, karena soalnya kan kendaraan itu punya ini ya Pak ya, punya ketahanan sendiri ya Pak ya. Ketahanan sendiri. Oke, terakhir nih Pak, tips-tips untuk bukan tips-tips sih, lebih ke pesan-pesan dari Pak Dwi sendiri untuk para pengendara sepeda motor di luar sana seperti apa? Untuk pesan-pesan sih sudah banyak yang dititipkan untuk pengendara sepeda motor ini. Yang pertama itu taati peraturan lalu lintas. Yap. Itu pertama. Terus yang kedua, ketika mau berkendara jauh, kita harus siapkan fisik kita. Kalau fisik kita itu memang tidak siap, jangan dipaksakan, minimal ada yang membantu. Jadi untuk pesan-pesannya untuk para pengendara, tetap jaga keselamatan utamanya. Oke, nah itu dia pesan-pesan dari Pak Dwi untuk kalian semua pengendara sepeda motor di luar sana agar tetap safety dan tetap selalu dia selalu safety aja gitu deh. Nah, karena safety itu penting ya Pak ya. Iya. Nah, Karena kita ketika berjalan keluar dari rumah, pasti ada keluarga yang menunggu di rumah. ya betul sekali, ada seseorang yang menunggu, seseorang kesayangan atau siapalah itu ya. Oke, saya rasa cukup ya. Nah, pembahasan kita sekarang sangat-sangat bermanfaat loh ini untuk kalian semua yang apalagi terutama para cewek yang belum tahu tentang cara perawatan dan lain-lain. So ini benar-benar bermanfaat. Nah, sekian dari kami. Untuk pembahasan selanjutnya mungkin kalian ada request atau apa bisa ditulis di kolom komentar di bawah ya. Dan sekian dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa like, comment, subscribe dan klik lonceng untuk pemberitahuan video terbaru dari YouTube SMK NU Bantaran. Bye.